Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. I hope you in home is fine. Semoga kalian baik-baik saja ya di rumah. Sebelumnya saya izin untuk memperkenalkan saya. My name is Sal Fitri. You can call me Fitri. I'm from Klaten and I'm student in Muhammadiyah University of Surakarta. Mungkin untuk saat ini dan beberapa hari ke depan yang akan mengajar pelajaran bahasa Inggris saya sendiri. Mungkin langsung saja ke materinya, dan saya izin untuk share screen. Oke, materi kita pada hari ini yaitu self-introduction. Mungkin beberapa kalian ada yang udah tahu di pelajaran SD yaitu self-introduction. Apa sih self-introduction itu? Self-introduction adalah perkenalan diri. Jadi kita memperkenalkan diri kita kepada orang lain, gitu. Nah, apa aja sih biasanya ketika kita akan memperkenalkan diri kita kepada orang lain? Kan pasti kita harus tahu biodata yang harus diperkenalkan diri kita kepada orang lain, gitu. Next slide. Jadi slide selanjutnya yaitu ini adalah the thing we should mention in self introduction. Jadi beberapa yang kita sebutkan untuk memperkenalkan diri kita kepada orang lain. Nah, biasanya yaitu pasti name atau nama kita, terus kemudian address atau alamat kita, terus kemudian age, umur kita, terus kemudian mungkin ada tambahan atau apa namanya dari kita sendiri untuk orang agar tahu family gitu. Saya anak keberapa, berapa bersaudara dan lain sebagainya. Terus birthday yaitu hari kelahiran kita sendiri. Sebelum kita melihat contohnya, tapi kita akan mempelajari unsur kebahasaan yang akan kita unsur kebahasaan yang ada di self introduction. Nah, hari ini kita akan mempelajari yaitu ini unsur kebahasanya yaitu preposition. Preposition itu ada beberapa, ada preposition of place, preposition of time, and the other. Nah, untuk saat ini kita akan mempelajari preposition of place yaitu in, on, at. Jadi di self introduction sendiri nanti kita akan menyebutkan alamat kita. Nah, biasanya preposition of place ini berada di alamat kita. Langsung saja, preposition of place ini ada in, on, at. Akan saya jelaskan in. In ini biasanya for the largest or most general place. Jadi untuk menyatakan tempat-tempat yang general atau seperti contohnya I live in Klaten. Jadi ini langsung saya tinggal di Klaten gitu. Jadi ini tidak diketahui di rumah mana, di jalan apa, terus di desa mana gitu. Jadi in ini untuk general. Terus kemudian on. On ini untuk it is not detailed enough, street or a venue without number, river, beach. Terus langsung ke contohnya, she live on Kenanga Street. Jadi kalau di sini lebih sedikit spesifik, tidak seperti in. Kalau in itu general, hanya kita tahu kotanya saja atau di mana gitu. Tapi kalau di on ini yaitu seperti jalannya, dia lebih spesifik. She live on Kenanga Street. Jadi dia tinggal di Jalan Kenanga gitu. Terus kemudian I live on
Mayor Syarif Rahman Street. Itu sama. Jadi saya tinggal di Jalan Mayor Syarif Rahman. Seperti itu. Terus kemudian at. Kalau at ini adalah mencakup in sama on, yaitu lebih spesifik. For specific place, like street and house number. Gitu. Langsung ke contohnya, I live at Jalan Pesut number 5 Kutai Kartanegara. Jadi ini lebih spesifik. Dia tinggal di mana, jalan apa, nomor berapa, seperti itu. Terus untuk unsur kebahasaan ini preposition of late, langsung kita ke contohnya. Nih, example. Akan saya bacakan. Ini example ini sudah ada di LKS kita. Nanti bisa dibaca di LKS juga ya, teman-teman. Hello, my name is Aini and I'm in class 7C. I'm from East Java. I live in Sampang on Jalan Rong Tengah, Madura. To be precious, I live at number 23 Jalan Rong Tengah. Ya. Ini yang saya beri tanda merah in, on, at-nya. Nah, ini adalah preposition of place. Jadi in ini berarti seperti tadi, hanya generalnya aja, Sampang gitu. On ini lebih ke mengetahui jalan sama daerah mana. Terus kemudian yang at-nya dia lebih spesifik di jalan apa dan nomor berapa rumahnya. Terus kemudian juga ada daerah mana gitu. Mungkin sampai sini paham, mungkin sampai sini bisa dipahami. Terus kemudian kita beralih ke ini, how introduce on style. Jadi di sini ada question and answer. Jadi di LKS juga ada question and answer. Bagaimana orang itu menanyakan atau kita menanyakan kepada orang asing yang ingin kita tahu nama mereka sendiri. Biasanya ketika kita mau menanyakan orang tersebut atau orang tersebut ingin menanyakan ke kita, pertama yaitu pasti akan menanyakan nama. Jadi kita bisa menanyakan nama ke orang tersebut yaitu what is your name? Terus kemudian kita atau mereka bisa menjawab my name is bla 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 atau I am bla 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 gitu. Terus kemudian setelah nama kita bisa menanyakan country or origin. Jadi kita bisa menanyakan country or origin dengan where are you from? Terus bisa juga where do you come from? Where are you from? Where do you come from? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan untuk menanyakan country or origin. Dan dijawab bisa I'm from bla bla bla. My hometown is bla bla bla. I come from bla bla bla. Seperti itu ya. Kemudian jika kita mau menanyakan address yaitu atau alamat, bisa where do you live? Terus bisa dijawab juga I live in bla bla bla. I live on bla bla bla. I live at bla bla bla. Terus kemudian bisa menanyakan juga what is your address? Bisa dijawab my address is bla bla bla. Seperti itu ya. Setelah nama, country or origin dan address, kita bisa menanyakan kepada orang tersebut age atau umur. Nah, pertanyaan untuk menanyakan umur yaitu how old are you? Terus bisa dijawab I'm bla 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 years old. I'm bla bla bla. Seperti itu ya. Terus kemudian bisa menanyakan family. Pertanyaan untuk family yaitu how many people are there in your family? Jadi terus kemudian bisa dijawab there are bla bla bla. Number itu maksudnya berapa orang. There are bla 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 people in my family gitu. Terus untuk there are kemudian bisa dijawab juga berapa orang di family kita gitu ya. Terus kemudian
bisa juga menanyakan how do you live with, terus with whom, sorry, this is whom, with whom do you live, terus bisa dijawab I live with my blah blah blah, or I live with my family, or I live with my husband and others. Oke. Mungkin sampai sini bisa ditanyakan dan mungkin bisa dibuka kembali LKS-nya karena question and answer ini bisa dilihat di LKS juga. Terus kemudian ini adalah contoh expression to introduce oneself. Jadi ketika kita mengekspresikan kita untuk memperkenalkan diri kita kepada orang lain. Nah, seperti ini contohnya. Mungkin greeting dulu atau salam dulu seperti hello everyone, my name is Mitsa Fitri. You can call me Fitri. I live in Kartasura. I am 18 years old. I am youngest child of 2 siblings. I am a student of UMS. My hobby is watching. My favorite food is fried rice. Terus ini my favorite drink is orange juice. Ya. So, sampai sini bisa mungkin pelajaran kita sampai sini aja. Nanti ketika belum ada yang paham, bisa ditanyakan via WhatsApp atau bisa di Google Classroom. Thank you for everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.